jaminan sempurna untuk jadi sepertimu. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa saat ini kita boleh kembali bertemu, walaupun hanya secara virtual. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu ajaib hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Siapakah kami Tuhan sehingga Tuhan memperhatikan kami di dalam semua aspek kehidupan kami. Kami terus boleh bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, sucikan kuduskan kami, sehingga kami boleh layak hadir di hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya berhenti pada pengertian, perenungan, pembacaan, tetapi Tuhan dorong kami supaya kami juga boleh melakukannya apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman Tuhan. Tuhan bantu kami, khususnya bagi hamba-Mu yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Mari Tuhan tolong sehingga hamba-Mu dapat boleh menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti. Tuhan akan pimpin seluruh perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu yang menjadi bagian dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa sembahyang kami yang kami sudah bawa di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Tuhan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Bagi yang membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan yang merenungkan firman-Nya, mendengar, dan lebih dari itu boleh melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini terambil dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dengan satu judul, yaitu Home Sweet Home. Ya, saya memberikan tema ini
Karena saya melihat bahwa memang bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini berfokus kepada keluarga. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa ungkapan atau tema Home Sweet Home, inilah yang menjadi impian kita, bukan? Ya, baik itu pribadi maupun yang sudah berkeluarga, masing-masing tentu dari kita menginginkan bahwa keluarga kita mempunyai keluarga yang merupakan keluarga home sweet home. Ya, memang di dalam bagian firman Tuhan nanti yang akan kita bahas, memang berbicara tentang rumah yang dalam bentuk fisik. Tetapi bahwa bicara tentang home, artinya berbicara tentang apa yang ada di dalamnya, yang menjadi penghuni. Nah, penghuni ini adalah keluarga. Dan itu yang menjadi fokus perhatian kita. Karena ketika kita boleh memiliki keluarga yang bahagia, harmonis, dan sebagainya, maka kita akan menikmati sukacita. Kita akan menikmati banyak hal yang indah dari keluarga yang harmonis itu. Saudara, mari kita melihat beberapa bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dari ayat lepas ayat kita akan bahas. Nah, dalam bacaan tadi itu yang sudah kita baca, ada dua bagian besar yang akan menjadi perenungan kita, yaitu ayat 1 dan 2, dan kemudian ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat pada bagian yang pertama, maka kita dapat melihat bahwa ayat 1 dan 2 ini sedang berbicara tentang kesia-siaan tanpa Tuhan. Nah, hal itu terlihat pada ayat-ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di mana di dalamnya kita dapat melihat ada kata sia-sia itu yang diulang sampai 3 kali. Pada ayat pertama 2 kali dan ayat yang kedua 1 kali. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagian yang pertama ini pada ayat pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kata rumah di sini memang adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan rumah dalam bentuk fisik, bangunan. Tetapi sekali lagi seperti yang saya sudah katakan tadi pada awal, bahwa memang kalau kita membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, maka kita akan menemukan bahwa memang konteks dari bagian firman Tuhan ini sedang mengacu, sedang membahas, berbicara tentang keluarga. Ya, jadi kita tidak hanya terpaku pada ayat 1, tapi keseluruhan, sehingga kita menemukan inti dari bagian firman Tuhan ini, yang tidak lain sedang berbicara, nyanyian Syara ini sedang berbicara tentang keluarga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Saudara, apa yang kita mengerti dengan jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya? Nah, kata membangun di sini artinya bahwa ada satu bangunan yang tadi saya katakan dengan bangunan yang non-fisik, keluarga. Nah, keluarga ini kalau kita lihat di dalam ayat pertama ini, kalau bukan Tuhan yang membangun, artinya Salomo yang menjadi penulis atau pengarang
nyanyian Syara ini, dia sedang mengatakan bahwa peranan penting di dalam pembangunan sebuah keluarga, yaitu di mana Tuhan itu ditempatkan pada posisi yang tertinggi, terutama. Sehingga kalau kita menaruh Tuhan pada posisi yang terutama dan terpenting dalam kehidupan keluarga, maka Tuhan akan membangun keluargamu, keluarga kita semuanya, menjadi satu keluarga yang baik sekali, yang indah, yang harmonis, dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi impian kita, bukan? Saudara, Tuhan tidak hanya memperhatikan komunitas yang besar, ya misalnya negara, masyarakat, gereja, tetapi hal yang kecil pun Tuhan perhatikan, yaitu komunitas terkecil, dalam hal ini keluarga. Sebab keluarga mempunyai peranan yang besar sekali. Saudara, kalau kita mau mempunyai gereja yang kuat, jemaat yang kuat, negara yang kuat, dan sebagainya, maka harus dimulai, mau tidak mau dimulai dari keluarga, komunitas yang paling kecil. Ketika komunitas ini berjalan harmonis, sehati, dan seterusnya, maka ini akan menjadi satu kekuatan besar bagi keluarga itu sendiri tentunya, dan juga bagi masyarakat, bagi gereja, dan bahkan negara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, banyak sekali kita lihat hari ini bagaimana keluarga-keluarga, jangankan keluarga non-Kristen, justru keluarga-keluarga Kristen yang mengalami pergumulan, bahkan kehancuran kalau saya boleh katakan. Ya, mengenaskan sekali. Nah, ini menjadi penting sehingga kita perlu perhatikan bahwa menghadirkan Yesus Kristus, Tuhan, dalam keluargamu, keluarga kita, pribadi kita, masing-masing. Biarkan dia menjadi pusat hidup kita. Dia yang menjadi raja, dia yang mengatur, menguasai, memerintah dalam kehidupan keluarga. Maka kita akan menemukan, kita akan melihat, mengalami keluarga kita menjadi keluarga yang indah. Saudara, Tuhan akan membawa keluarga kita menuju kepada masa depan yang indah. Dan berikutnya, mari kita lihat pada kalimat berikutnya. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal kota. Kembali lagi kata sia-sia di sini, tetapi kaitannya adalah mengawal kota. Nah, kota ini menggambarkan bahwa ada satu komunitas yang lebih besar, yang mungkin itu boleh dikatakan tadi seperti yang saya katakan, dia ke komunitas masyarakat, lingkungan kita. Boleh juga itu menjadi mempunyai arti gereja. Dikatakan sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya yang memberikan keamanan, kenyamanan bagi satu komunitas yang lebih besar lagi, masyarakat, gereja, dan sebagainya, adalah Tuhan sendiri. Ya. Upaya manusia tidak akan membuahkan hasil. Kita tahu itu, bukan? Di dalam Yohanes pasal 15 kita temukan bahwa tanpa aku, dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus dalam hal ini, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita ini siapa? Kita orang berdosa, hidup di dalam daging, yang seringkali kita tanpa sadar, kita telah membuat banyak hal-hal yang berdosa, melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan di dalam peranan dia ketika dia menjadi pusat hidup, biarlah dia mengatur seluruh aspek kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya.
Sehingga ketika kita bilang kita mau menjadikan dia pusat hidup, saudara, marilah kita wujudkan itu nyata di dalam kehidupan kita. Melalui mesbah keluarga misalnya, saat teduh, dan kepatuhan lepas kepatuhan kepada dia. Sehingga ketika kita lakukan semua itu, maka akan terpancarlah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang indah dari pribadi, bahkan keluarga, bahkan masyarakat, dan bahkan gereja. Gereja tidak pernah luput juga dari perselisihan, persoalan besar yang akhirnya merusak kesaksian. Saudara, berikutnya dikatakan pada ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah, kembali lagi kata sia-sia ini muncul pada ayat 2, tapi dalam kaitannya bangun pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti. Saudara, ini berkaitan dengan bekerja. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, firman Tuhan mengatakan kita akan hidup makan dari hasil keringat. Nah, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita melalui ayat 2 ini bahwa semua hasil jeripaya kita dalam bekerja, berkeringat untuk mencari nafkah, semua ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, kita bisa dapat melihat itu. Ketika kita sakit, kita tidak bisa bekerja, bukan? Ketika kita mengalami apapun, kita mungkin terhalang untuk bekerja, sehingga kita lambat laun bisa tidak lagi memperoleh nafkah. Ketika kita lumpuh misalnya juga, kita sudah tidak dapat bekerja. Artinya di dalam bagian firman Tuhan ini sedang mengajar kepada kita bahwa kita perlu kerja, tetapi selebihnya itu biarkanlah Tuhan sendiri yang memberkati. Ya. Tuhan sendiri yang akan mengatur, Tuhan sendiri yang akan menolong di dalam kita bekerja. Sehingga seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 1, Mazmur 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu yang diperbuatnya akan berhasil. Artinya, yang memberkati, yang menolong, yang memberikan apapun yang menjadi kelengkapan di dalam kita bekerja, itu adalah Tuhan sendiri. Tanpa campur tangan Tuhan, kita akan mengalami banyak kali kegagalan. Saudara, itu yang menjadi penting, sehingga bagian firman Tuhan yang pertama ini mau mengatakan kepada kita bahwa hendaklah kita betul-betul memperhatikan akan kesia-siaan ketika kita hidup tanpa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, indah sekali, bukan? Banyak sekali saya lihat keluarga yang dipimpin sedemikian rupa, yang membiarkan diri keluarganya, yang menjadikan Tuhan Yesus menjadi bagian yang terpenting dalam keluarganya, maka keluarganya akan menjadi keluarga yang indah. Saudara, pada bagian yang kedua, lebih jauh lagi, pemazmur dalam hal ini Salomo mengatakan bahwa kalau kita lihat pada ayat 3 sampai dengan yang ke-5, kita akan melihat bagaimana keluarga yang ketika pada ayat 1 dan 2 bagian pertama ini benar-benar kita wujudkan, maka apa yang kita alami pada bagian kedua adalah keluarga kita, rumah kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, wujud berkat itu kita dapat lihat. Mari kita berikan waktu, kita berikan perhatian pada ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, dikatakan sesungguhnya. Artinya ada satu kata ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa mari perhatikan baik-baik, sesungguhnya
fokuskan perhatianmu pada bagian firman Tuhan ini yang mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan berkati. Berkat apa itu? Kita dapat lihat pada ayat yang ketiga, anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Artinya ini merupakan budaya patriarkal yang terjadi di bangsa Israel, di mana memang dominasi pria itu, anak laki-laki itu lebih penting, lebih tinggi daripada perempuan. Nah, dikatakan anak laki-laki adalah milik pusaka. Artinya firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa anak-anak laki ini itu akan diberikan oleh Tuhan kepada keluarga yang memusatkan, yang memperhatikan, yang menempatkan Tuhan menjadi prioritas yang tertinggi dalam keluarganya. Tuhan akan memberikan anak laki-laki yang adalah milik pusaka. Artinya, anak laki-laki ini akan menjadi anak yang memberikan hasil yang indah sekali di dalam masa depan, menghadapi masa depan. Bahkan dikatakan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, di dalam beberapa versi Alkitab dipakai kata hadiah. Artinya anak laki-laki bukan hanya diberikan yang merupakan milik pusaka dari Tuhan, tetapi dikatakan lebih dari itu buah kandungan yang adalah hadiah. Tuhan memberikan hadiah anak laki-laki yang nantinya justru anak laki-laki ini menjadi patokan, menjadi penopang dan sebagainya untuk keluarga yang telah memberikan perhatian, menempatkan Yesus sebagai pusat hidup di dalam keluarga. Nah, berikutnya pada ayat 4 dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Nah, anak-anak ini lagi kembali diulang lagi pada ayat yang keempat. Anak-anak yang bagaimana yang menjadi berkat yang Tuhan berkati di dalam keluarga yang telah memenuhi syarat atau memenuhi kerinduan firman Tuhan yang dikatakan pada bagian pertama, yaitu bahwa dikatakan anak-anak panah di tangan pahlawan. Artinya anak-anak akan dihasilkan dari keluarga yang memprioritaskan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, di tangan pahlawan. Anak-anak yang tahu bagaimana melakukan, bagaimana mempersiapkan ya, masa depan yang indah, masa depan yang bukan hal yang sia-sia, menggunakan waktu dengan baik, kesempatan dengan baik dan sebagainya. Sehingga nanti anak-anak ini yang dikatakan oleh firman Tuhan anak-anak panah di tangan pahlawan akan menjadi orang-orang penting, baik itu di keluarga, di gereja, masyarakat, bahkan negara. Tuhan akan memimpin mereka menjadi alat-alat yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah, itu digambarkan dengan dikatakan anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak panah artinya anak panah yang akan ditembak atau diluncurkan dari busurnya, itu berbicara masa depan, ke depan. Ya, dan masa depan ini dikatakan di tangan pahlawan menjadi orang-orang penting. Mungkin itu bisa kita bilang menjadi pengukir-pengukir sejarah. Ya, di bidang masing-masing yang Tuhan sudah tentukan. Mungkin anak-anak ini akan bisa menjadi dokter, menjadi menteri, menjadi insinyur, menjadi pilot dan sebagainya. Ya, menjadi alat-alat yang penting adalah menjadi alat-alat di tangan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian dikatakan lagi pada ayat 4, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Masa muda di sini mengarah kepada orang tua. Artinya orang tua ini sudah bisa merasakan, melihat, dan bahkan dengan itu menjadi bangga. Kenapa? Dia dalam masa mudanya saja sudah bisa melihat anak-anaknya itu sudah dipakai, sudah mengerti kemana hak dan bagaimana yang harus dikerjakan sebagai kehendak Tuhan. Dan ini tentu menjadi kebanggaan orang tua, bukan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, saya melihat ada banyak contoh yang dapat kita temukan. Salah satunya, kalau saya tidak salah ingat, yaitu Jonathan Edward. Itu ada 4 atau 5 generasi dari dia. Itu betul-betul anak cucu, buyut, dan sebagainya menjadi orang-orang penting. Alat-alat yang luar biasa. Bahkan salah satu cucunya atau siapa saya tidak ingat lagi, itu menjadi wakil presiden Amerika. Ya. Nah, ini yang terjadi, ini yang dimaksud oleh bagian firman Tuhan. Dan ayat terakhir, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Artinya, nah orang-orang ini, anak-anak ini, keluarga orang tua semuanya akan menjadi keluarga yang berbahagia karena mereka sudah mempersiapkan generasi lepas generasi menjadi generasi yang berguna, bermanfaat, menjadi orang-orang penting, baik itu generasi pertama, kedua, dan seterusnya. Kenapa? Kembali lagi pada bagian pertama, Tuhan menjadi pusat hidup. Tuhan menjadi raja, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menguasai seluruh bagian hidup keluarga, orang tua, anak-anak, dan semuanya. Saudara, inilah yang dikatakan dengan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Tabung panah itu ada kantong yang di belakang itu biasa ditaruh dan kemudian diisi dengan anak-anak panah. Artinya ada persiapan-persiapan ke depan yang sudah direncanakan, diatur bagi generasi lepas generasi di dalam menjalani hidup. Mungkin juga bisa menghadapi siap untuk menghadapi banyak persoalan-persoalan ke depan. Saudara, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan istilah apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang kita akan alami, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan. Ada banyak masalah, persoalan, bahkan penganiayaan bisa juga terjadi, ya, sebagai banyak orang-orang yang dimana orang-orang tidak menyukai kita dan sebagainya. Tetapi karena dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Artinya mereka sudah mempersiapkan semuanya untuk mengantisipasi apa yang bisa terjadi. Sehingga untuk itu mereka tidak pernah bisa dibuat malu oleh siapapun. Saudara, kalau kita benar-benar membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Sehingga nantinya ke depan, baik itu cucu anak kita dan sebagainya, mereka terus menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang diperhitungkan oleh masyarakat. Sehingga mereka yang membenci dan sebagainya tidak akan pernah bisa mempermalukan anak-anak Tuhan. Nah, itu yang terjadi sebagai satu kelengkapan di mana dikatakan firman Tuhan membuat penuh tabung panahnya. Saudara, inilah bagian firman Tuhan sehingga kita tiba pada satu kesimpulan dari 2 bagian besar firman Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi ini. Kita bisa melihat bahwa yang akan terjadi seperti yang menjadi tema kita pagi hari ini.
home sweet home. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang memiliki keluarga, yang sudah berkeluarga, memiliki keluarga, yang betul-betul menikmati keindahan, sukacita, harmonis, damai sejahtera yang Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin kita belum mengalami itu. Ada banyak pergumulan, perselisihan dalam keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah. Mungkin kita belum benar-benar menghadirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dalam hidup pribadi, anggota keluarga, bahkan keluarga secara keseluruhan. Kalau kita bicara tentang gereja, juga mungkin seperti itu juga. Berapa banyak anggota jemaat yang sungguh-sungguh sudah, atau hamba Tuhan sekalipun, yang sudah benar-benar menghadirkan Yesus dalam hidupnya. Menghadirkan dalam pengertian bahwa kita suka mendengar firman-Nya, berdoa, dan lebih dari itu, patuh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tidak ada rancangannya yang mendatangkan kecelakaan. Firman Tuhan mengatakan begitu, bukan? Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Keluarga lepas keluarga, anak-anak Tuhan akan dibawa kepada masa depan yang cerah, yang indah. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Bagi kita yang mengalami pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan, serahkan keluargamu, pribadimu. Buka hatimu untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hadirkan Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhanmu, Juru Selamatmu, pribadi, bahkan keluargamu. Dan biarkanlah keluargamu, pribadimu, sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Raja segala Raja yang mengasihi kita. Sehingga dengan demikian keluargamu pasti menjadi keluarga yang home sweet home. Dan itu akan memuliakan Tuhan. Orang-orang akan bertanya-tanya apa yang menjadi rahasia dari keindahan, keharmonisan keluarga yang Tuhan bangun melalui hidupmu sebagai orang tua, sebagai anggota keluarga. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Bagi yang mau membuka hatinya, masih banyak kesempatan. Datang kepada Tuhan, buka hati, undang Dia. Hadirkan Dia sungguh-sungguh dalam hidupmu, dalam keluargamu. Niscaya kita akan menikmati kehidupan yang home sweet home. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa ajaib hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar menghadirkan Engkau dalam keluarga kami, dalam pribadi kami. Sehingga ketika kami menghadirkan dalam pengertian bahwa Engkau sungguh-sungguh boleh menjadi Tuhan kami, Juru Selamat kami dalam keluarga. Dan lebih dari itu menjadi Raja yang boleh memimpin, mengarahkan, menuntun, memelihara hidup kami hari lepas hari. Sehingga ketika Engkau sendiri yang memimpin hidup kami, keluarga kami, Engkau akan membawa keluarga kami menuju kepada masa depan yang indah, masuk ke dalam negeri yang penuh dengan air madu dan susu. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Di dalam satu nama yang ajaib itu Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.